Cerita mempersembahkan Sabda Pandita Ratu. Sabda Pandita Ratu. Naskah ditulis oleh Pondra Swasti Langit, diolah oleh Agung Bahrodi, didukung oleh artis-artis terkemuka Ferry Fadli, Eli Ermawati, M. Abud, Ivone Rose, dan lain-lain. Teknik dan montase Ibing Arifin, dengan sutradara Dian Pertiwi. Sabda Pandita Ratu. Kali ini dalam episode ke-20 dengan judul Rembulan dan Matahari. Kakang Senopati, kau bisa mengingat apa yang telah terjadi? Aku merasa aneh. Merasa aneh bagaimana? Tolong ceritakan padaku apa yang terjadi. Kau ingat bagaimana kau mencabut keris Empu Gandring untuk menghadapi Lambung dan Samberwulung? Iya. Kedua orang itu melarikan diri. Nah, kau kemudian bermaksud membunuhku? Iya. Aku bermaksud membunuhmu. Oh, aneh. Tetapi mengapa aku akan melakukan hal itu, Adiposari? Benar-benarkah perasaan itu, Kakang Senopati Rudopondo? Kau tidak menyimpan perasaan ingin membunuh di dalam hatimu sekarang? Aku masih berkeinginan untuk membunuhku? Aneh. Katakan, mengapa? Oh, mengapa aku telah melakukan itu? Pamor keris Empu Gandring itu sedemikian dahsyatnya menjengkramu, Kakang Rudopondo. Kau bermaksud membunuhku karena kau merasa keris itu haus darah. Sekali ia keluar dari warangkanya, ia harus meminum darah. Demikianlah kau mengatakan. Yang ada kemudian aku. Maka kau bermaksud membunuhku karena pengaruh keris itu pula. Kekuatan kanuraganmu telah berlipat-lipat. Jagat Dewa Batara yang Batara Agung. Iya. Keris itu benar-benar luar biasa. Kau seorang diri menghadapi Lambung mengalami kesulitan. Namun demikian tanganmu memegang keris itu. Bahkan Lambung bergabung dengan Samberwulung menjadi lawan yang ringan bagimu. Keduanya melarikan diri. Akulah yang kemudian nyaris mati hina di tempat ini. Aku akan kau bantai. Aku benar-benar telah gila. Sungguh, jika yang kau katakan itu benar, aku betul-betul tidak menyadarinya. Iya, aku tahu. Tampaknya memang bukan kehendakmu. Akan tetapi kehendak keris jahat itu. Seseorang telah menolongku dari kematian. Tetapi orang yang tidak terlihat jelas itu sekarang telah membawa lari keris itu. Kata-kata Diposari itu membuat dada Rudra Pondo berdesir. Keduanya kemudian bagaikan dihadapkan pada kenyataan yang pahit sekali. Keris belum bisa dilarung, tetapi pusaka itu sekarang telah lenyap. Dada Senopati Rudra Pondo berdesir ketika merasa harus mempertanggungjawabkan lenyapnya keris itu. Kau sempat melihat orang yang membawa lari keris itu, Diposari? Orang itu bergerak cepat sekali. Aku hanya sempat melihatnya sekilas. Amat sekilas. Siapa orang itu? Dan bagaimana kita harus mempertanggungjawabkannya di hadapan Baginda? Gila. Keris itu hilang. Telah jatuh ke tangan orang lain. Kita belum melarungnya. Dan keris itu sangat berbahaya. Pamornya telah mencengkramku hingga aku nyaris melakukan sesuatu yang tidak masuk akal. Bagaimana, Diposari? Apakah mungkin yang melakukan adalah Baginda sendiri? Baginda? Jika Baginda, apa maksudnya? Baginda bermaksud menyingkirkan kita. Mungkinkah Baginda akan menempuh cara seperti ini? Sementara ada cara lain yang lebih mudah? Masalahnya, di belakangmu ada pasukan segelar sepapan pasukan Kediri. Kirangga Lampitan tentu tidak akan membiarkan apa yang terjadi padamu jika Baginda melakukan dengan semena-mena. Aku tidak yakin. Bagaimana dengan orang yang disebut-sebut sebagai Paman Aji oleh kedua orang tadi? Paman Aji? Bagaimana? Paraji Gading. Mungkinkah orang itu? Bagaimana kau menghubungkannya? Iya,
Tampaknya dia. Mungkin dia. Maksudmu? Ada sebuah kemungkinan yang paling dekat. Baginda tentu telah bercerita kepada istri keduanya tentang tugas kita ini. Kemudian Ken Umang itu akan menceritakan pula kepada para Jigading yang disebut-sebut sebagai pamannya itu. Dan para Jigading yang kemudian memerintahkan kepada Lambong dan Samberwulung untuk mencegat kita dan merampas keris Empu Gandring yang akan kita larung. Nah, bagaimana? Masuk akal. Kalau begitu, siapa orang yang telah menolongku? Akan tetapi membawa lari keris itu. Pembicaraan itu kemudian terhenti dengan sendirinya. Baik Rudra Bondo maupun Deposari sibuk bertanya dalam hati, sibuk menduga-duga siapa orang yang telah merampas keris yang mengerikan itu. Bagaimana pendapatmu, Deposari? Apa yang harus kita lakukan? Kita harus menemukan keris itu. Kita tidak bisa kembali ke Singasari tanpa mempertanggungjawabkan tugas kita. Ya, tetapi kemana kita akan melacak orang itu yang nampaknya memiliki ilmu kepandaian kanuragan tinggi? Bagaimana dengan tanganmu? Jangan pedulikan tanganku. Ayo, kita berkuda. Kita cari orang itu. Barangkali ia belum terlampau jauh dan kita berpapasan dengannya. Baiklah, mari. Kita tidak berhasil melaksanakan tugas dengan baik. Dapat kita bayangkan betapa akan kecewanya Kakang Paraji Gading kepada kita. Mau apa lagi, Lambong? Kita menghadapi keadaan yang tidak bisa kita atasi. Tetapi apakah Kakang Paraji akan bisa mengerti? Kita sampaikan apa adanya. Kalau Kakang Paraji telah menemui kita. Menurutmu, apa sebenarnya yang terjadi pada senopati bernama Rudra Bondo itu? Apa maksudmu? Bukankah sebenarnya pemuda itu bukan tandingan kita? Apalagi kita berdua. Bahkan melawanku saja, Senopati Rudra Bondo itu bukan tandinganku. Keris itu penyebabnya. Betapa dahsyatnya keris itu, Kakang Samberwulung. Demikian ia memegang keris Empu Gandring. Kita bagaikan dilanda banjir bandang. Untung kita bisa menghindarinya. Tetapi kita telah gagal, Lambong. Dan Kakang Paraji Gading tentu sangat kecewa. Gemericik suara sungai yang mengalir. Di tepinya Samberwulung dan Lambong beristirahat. Kedua orang itu sangat kecewa karena tidak berhasil melaksanakan tugas dengan baik. Dan bintang-bintang di langit nampak gemerlapan adalah Samberwulung yang tiba-tiba berdiri. Ketajaman telinganya menangkap sesuatu. Ada apa? Kau tidak mendengar? Mendengar apa? Aku mendengar dahan patah seperti terinjak kaki. Barangkali senopati itu. Kau tidak salah dengar, Kakang Samberwulung. Hah? Ternyata kau benar, Kakang Wulung. Ada orang yang melempar batu ke permukaan air. Hei! Siapa itu? Keluarlah! Kalau ternyata senopati itu lagi, bagaimana? Kita lari lagi. Tetapi aku tidak yakin ia mengejar kita. Aku kira orang lain yang sedang mempermainkan kita. Yang ingin bermain-main dengan kita. Hei! Siapa yang berada di kegelapan? Ayo keluarlah! Keluar! Kisanak! Jangan bersembunyi! Keluarlah! Lebih baik keluar dan marilah kita berbicara! Hening dan sepi. Tidak terdengar jawaban. Beberapa saat Samberwulung dan Lambong memanggil dan menyuruh keluar orang yang sedang bersembunyi. Tetapi ternyata tidak ada jawaban. Samberwulung dan Lambong merasa seperti sedang dipermainkan. Mereka mempertajam pendengarannya. Tetapi mereka tidak berhasil menangkap sumber suara apapun. Kecuali desah gerak dedaunan serta jeritan binatang malam. Setan! Jangan-jangan kita sedang berteriak-teriak pada demit. Kalau demit itu benar-benar ada, persetan pula dengannya. Mari kita tinggalkan tempat ini. Mari. Kau melihat apa? Ada cahaya api di sana. Aku tidak melihatnya. Dari sini kelihatan. Dari situ mungkin tertutup kekayuan. Ada orang yang sedang membuat perapian di sana. Mungkin orang yang mengganggu kita tadi yang membuat perapian itu. Ayo kita intip, Lambong. Dengan hati-hati, Lambong dan Samberwulung yang baru saja mengalami peristiwa yang menyakitkan itu kemudian merayap.
Dengan kemampuannya yang tinggi, mereka mendekati orang yang terlihat duduk di dekat perapian. Bau sedap ikan yang dibakar menyeruak hidung kedua orang itu. Orang kemalaman di jalan rupanya. Ia sedang membakar ikan. Bau ayam alas yang lezat sekali. Ya, apa yang akan kita lakukan? Kita temui. Kita rampas apa saja yang dia punya. Lambung dan Samberwulung tidak merasa perlu bersembunyi lagi. Kedua orang itu keluar dari balik gerumbul tempat persembunyiannya dan mendekati orang yang duduk di dekat perapian dengan membelakanginya. Hei, Kisanak, kau siapa? Ha? Kisanak, kau siapa? Kisanak! Budek barangkali telinganya. Hei, Kisanak, jangan kau berpura-pura bisu. Berbicaralah. Atau kau menghendaki kami berdua akan bersikap kasar kepadamu? Tetap saja orang itu menundukkan kepala dan bersikap seolah tidak terjadi apa-apa. Lambung dan Samberwulung menjadi jengkel ketika orang itu menggeliat dan kemudian membetulkan jubah yang membungkus tubuhnya. Jubah itu berwarna merah. Hei, Kisanak, jawablah, jangan meremehkan kami. Tunjukkan wajahmu. Kisanak, ayo jawab. Jangan diam saja. Jawablah. Jawab. Tunjukkan wajahmu. Ayo tunjukkan wajahmu. Orang sial. Rasakan ini. Kurang ajar. Demikian cepat dan kuat Samberwulung menendang orang itu dari belakang. Namun tidak jelas apa sebenarnya yang terjadi. Orang itu menggeliat menangkis. Dan akibatnya Samberwulung harus berjumpalitan menjauh. Sadar pulalah Lambung bahwa orang itu tidak bisa diremehkan. Siapa kau? Mengapa pula kau memakai topeng, ha? Apa salahku kepada kalian berdua? Siapa kau? Caramu bertanya kasar sekali, Kisanak. Mencerminkan watak dan jiwamu yang juga kasar. Tetapi baiklah, kau bertanya, aku akan menjawab. Namaku Parajikati. Nah, siapa kalian berdua? Kurang ajar. Mengapa kau malah mengumpat? Kau bermaksud mempermainkan kami, ha? Katakan, siapa sebenarnya kau? Sudah aku katakan, aku adalah Parajikati. Kau pikir kami percaya dengan ocehanmu itu? Nampaknya kalian berdua sudah mengenal nama Parajikati. Kami mengenalnya dengan baik, dan jangan mencoba menggunakan namanya. Baiklah, aku akan mengaku. Namaku ada dua. Dua? Iya. Jangan kau bercanda. Apa maksudmu, ha? Aku memiliki dua buah nama. Sebuah aku pergunakan jika siang hari. Sedang malam hari, aku menggunakan nama yang lain. Kurang ajar. Persedan. Tunggu, jangan berkesan marah. Aku belum menyebutkan nama-namaku. Nah, inilah sebuah nama yang mungkin menarik perhatian. Kalau siang, aku berada di Tumapel yang sekarang menjadi Singasari. Kalau malam, aku berada di Kediri. Kalau siang, aku menjadi Senopati di Singasari. Namun malam, aku menjadi Senopati di Kediri. Nah, kalau siang, aku bernama Kidosar. Malam, aku bernama Rudropondo. Bagaimanapun juga, jawaban itu membuat Samberwulung dan temannya merasakan dadanya berdesir tegang. Mereka saling pandang, dan bagaikan bersepakat, keduanya kemudian berloncatan mempersiapkan diri. Rupanya dua nama yang aku sebut itu begitu berarti bagi kalian berdua, ha? Siapa sebenarnya kau, Kiai? Bukankah aku sudah menyebut kedua namaku? Jangan kau anggap kami ini anak kecil. Ayo, bukalah jati dirimu. Buka topeng yang menutupi wajahmu itu. Tunjukkan kepada kami siapa kau. Bagaimana kalau aku akan menunjukkan sesuatu kepadamu? Sesuatu yang sangat penting. Apa maksudmu? Lihatlah, apakah benda ini tidak menarik perhatianmu? Keris empuk Kanring.
Lambong dan Samberwulung benar-benar serasa akan berhenti berdetak jantungnya melihat orang bertopeng dan berjubah merah itu mencabut sebuah keris yang mereka kenali sebagai keris Empu Gandring. Baru beberapa saat sebelumnya mereka berurusan dengan Rudro Bondo dan Diposari dan harus melarikan diri karena kedahsyatan keris itu. Dan sekarang telah muncul pula orang berjubah merah yang menggenggam keris mengerikan itu. Nah, bagaimana? Kau terkejut sekali melihat keris ini. Kenapa? Benarkah kau Senopati Rudro Bondo? Bukalah topengmu ke sana. Menilik suaramu. Kau sudah tua. Kau bukan Senopati Rudro Bondo. Akan tetapi baru saja keris itu memang berada di tanganmu. Baiklah, aku akan membuka topengku. Nah, inilah aku. Hah? Kakang Paraji Gading? Benarkah ini Kakang Paraji? Oh, Jagat Dewa. Ternyata kau Kakang. Oh, gila. Kau telah mempermainkan kami. Hampir copot jantungku. Tetapi, bagaimana kau bisa merebut keris itu, Kakang Paraji? Benarkah aku adalah Paraji Gading? Kenapa? Apa maksudmu? Perhatikan baik-baik. Benarkah aku adalah Paraji Gading? Aneh sekali pertanyaanmu itu. Ini hanyalah salah satu dari sekian banyak wajah yang aku miliki. Nah, aku masih mempunyai wajah yang lain. Lihatlah, wajah siapakah ini? Itulah yang dirasakan sebagai puncak dari rasa terkejut yang dialami oleh Lambong dan Samberwulung. Wajah yang semula adalah wajah Paraji Gading itu telah berubah sama sekali. Wajah itu bagaikan pinang dibelah dua dengan wajah Samberwulung sendiri. Sejenak kedua orang itu kebingungan. Namun manakala kesadarannya kembali pulih, Samberwulung segera berteriak. Lambung! Lari! Mau kemana kalian berdua? Maaf, Kisana Lambong dan Samberwulung. Aku terpaksa melumpuhkan kalian berdua. Di samping dikarenakan perbuatan kalian sendiri sebagai perampok yang banyak meresahkan orang-orang di sekitarmu, maka kalian lebih dibutuhkan di Singasari. Besok orang-orang di Singasari, termasuk Paraji Gading, akan terkejut menemukan tubuhmu tergolek tanpa daya di sana. Keparat! Jangan mengumpat. Berdebat. Siap. Sudah aku katakan, jangan mengumpat. Aku tidak senang. Kita telah mengaduk daerah ini. Akan tetapi orang yang telah membawa lari keris Empu Gandring itu tidak kita temukan jejak-jejaknya. Alasan apa yang akan kita sampaikan kepada Baginda? Dan betapa kecewanya Baginda karena kita tidak berhasil melaksanakan tugas itu. Adalah bukan tugas yang berat, tugas yang sederhana. Hei, Diposari, kau mendengar apa yang kau katakan? Apa? Gila, aku berbicara panjang lebar itu. Kau tidak mendengarkan? Oh, kau berbicara apa? Siap. Maaf Kakang. Aku sedang memikirkan sesuatu. Aku tidak mendengar apa yang kau katakan. Demit. Kau memikirkan apa? Mungkin kita bisa melanjutkan perjalanan kita dan akan mendapatkan keterangan dari seseorang. Maksudmu? Sang penembahan Dwi Payana yang tinggal di kaki Gunung Gangsir itu bisa memberikan petunjuk kepada kita. Ya, entah mengapa, tiba-tiba aku merasa kita akan menemukan keris itu kembali di sana. Maksudmu? Ayolah Kakak. Jika kita berkuda terus tanpa berhenti, maka tengah hari kita akan sampai di sana. Ayo. Tunggu. Jangan kau buat aku penasaran, Diposari. Apakah kau akan mengatakan bahwa yang merampas keris itu adalah sang penembahan itu? Kakang Rudobondo, ada sesuatu yang seperti menyentak-nyentak di dalam hatiku. Aku tiba-tiba merasa
bahwa kita akan mendapatkan petunjuk kepada Sang Panembahan. Ayolah, bukankah semula kita memang telah menentukan tujuan, singgah kepada Epokan Dandang Kenanga sebelum naik ke puncak Gunung Kelut? Baiklah, ayo. Kakang, bagaimana dengan lukamu? Aku mencoba untuk tidak memperdulikannya. Ketika matahari kemudian doyong ke barat setelah melewati garis tengah peredarannya, maka Senopati Rudrobondo dan Senopati Diposari semakin mendekati Dandang Kandaga. Namun sementara itu, di saat yang sama pula, sebuah kereta kuda berderap menuju ke kota Raja Singasari. Ketika kereta kuda itu hampir melewati gerbang kota raja, kecepatannya diperlambat dan bahkan berhenti manakala seorang prajurit melampaikan tangan memerintahkannya untuk berhenti. Berhenti! Apa yang kau bawa itu? Tawanan, Tuan Prajurit. Tawanan? Apa yang telah dilakukannya? Hamba tidak tahu, Tuan Prajurit. Hamba hanya mendapat perintah untuk menyerahkan kepada Tuan Prajurit Singasari. Siapa yang telah memerintahkanmu untuk menyerahkan kepada kami? Tuan Senopati Diposari dan Senopati Rudrobondo, Tuan. Senopati Diposari Rudrobondo? Benar, Tuan. Kedua senopati tersebut yang melumpuhkan kedua perampok ini. Saya diperintahkan untuk membawa kedua tawanan ini ke istana, Tuan. Tetapi, benarkah keduanya perampok? Benar, Tuan. Ia adalah Samberwulung dan Lambo. Dua perampok yang sering menggegerkan itu, Tuan. Hei, teman-teman! Adakah di antara kalian yang mengenali kedua orang tawanan itu? Para prajurit yang semula berdiri di bawah gardu berloncatan turun dan memperhatikan dua orang tawanan yang tubuhnya terikat tali jangat. Salah seorang di antara prajurit itu ternyata mengenalinya. Benar! Jadi... kelompokku yang dulu pernah berurusan dengan orang ini. Aku masih ingat wajahnya. Ia memang benar perampok bernama Lambong. Dan yang ini benar, Samberwulung. Lambong dan Samberwulung hanya menundukkan wajah. Keduanya hanya bisa mengumpat di dalam hati. Tali jangat telah mengikatnya sedemikian kuatnya. Namun lebih dari itu, urutan-urutan pada simpul syaraf tertentu pada kaki-kakinya yang telah dilakukan oleh orang yang mampu mengubah-ubah wajah itu benar-benar melumpuhkan tubuhnya. Nah, apa yang akan dialami oleh Lambong dan Samberwulung di Singasari? Bagaimana pula dengan perjalanan Senopati Diposari dan Rudrobondo yang kehilangan keris Empu Gandring? Saudara pendengar, untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kelanjutan kisah ini dalam seri berikutnya. Sampai jumpa.